Halo saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi pada kesempatan minggu yang cerah ini. Ucap syukur kepada Tuhan. Nah, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan subscribe dan tanda lonceng agar saudara dapat notifikasi setiap kali kami mengupload video-video baru. Sebelum kita masuk di dalam renungan, mari saya ajak kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami ini selalu menikmati kesempatan yang baik, di mana setiap minggu pun kami belajar tentang firman Tuhan. Firman ini firman yang hidup. Oleh sebab itu, ini perkara penting buat kami, urapi mulut bibir hamba, agar apa yang kami bicarakan semuanya memang merupakan bagian firman Tuhan. Dan memberkati setiap umat-Mu, mereka yang mendengar berita kebenaran ini, kiranya firman yang hidup juga menyegarkan jiwa mereka dan menguatkan roh mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, shalom sekali lagi. Renungan kita hari ini adalah pembiaran sebuah kesalahan atau pembiaran suatu kesalahan. Sesuatu yang salah kok dibiarkan. Itulah kira-kira ya. Nah, untuk masuk di dalam perkara ini, saya akan memulai dengan sebuah kata yang namanya indoktrinasi. Indoktrinasi adalah pemberian ajaran secara mendalam tanpa kritik. Mengajar sesuatu yang cukup dalam tapi tanpa kritik, atau penggemblengan suatu paham atau doktrin dengan melihat suatu kebenaran dari satu arah tertentu saja. Itulah indoktrinasi. Indoktrinasi berbeda dengan unsur pendidikan. Dalam ilmu pengetahuan itu beda. Kalau pendidikan itu membutuhkan kritik, ya. Ilmu pengetahuan juga demikian membutuhkan kritik. Tidak asal menerima saja, tetapi di situ terjadi dua arah komunikasi. Itu pendidikan. Indoktrinasi bukan pendidikan, ya. Indoktrinasi itu ya memang memberikan pengarahan satu arah saja. Pokoknya ini, itu kau terima. Kalau ininya bentuknya suatu kesalahan, ya sudah kau makan kesalahan itu. Ya, oleh sebab itulah, kita ini kan mengenal istilah adanya teroris yang sampai rela hati menyerahkan nyawanya untuk dirinya, untuk istrinya, anaknya pun diserahkan nyawanya. Demi apa? Demi sebuah faham, sebuah doktrin yang dia yakini bahwa itu baik, ya, dan bisa mengorbankan banyak orang yang lain, itu baik. Itu hasil indoktrinasi. Ya. Jadi indoktrinasi itu bahaya. Ada bahayanya kalau yang dimasukkan itu adalah asupan kesalahan. Nah, hari-hari ini kita ini sering mendengar istilah hoax. Ya. Hoax itu kan berita bohong. Hoax itu adalah kebohongan. Ada bahayanya, sangat. Ya. Kalau hoax ini terus, kebohongan ini terus disuarakan terus dengan demikian intens, kuat ya, maka tidak mustahil kebohongan ini, hoax ini akan menjadi sebuah kebenaran yang akan diterima oleh masyarakat. Makanya terjadi perang media sosial itu ya, hoax ini sangat meracuni ya, di mana-mana ini. Maka itu anak Tuhan haruslah kita ini harus hati-hati dan harus hidupnya benar ya. Itu tuntutan keadaan zaman ini. Nah, kalau hoax itu terus jadi sebuah kebenaran, sebetulnya kebenaran itu kebenaran palsu, ya, semu. Tapi ya dianggap benar sudah. Kebenaran itu lahir karena terjadinya sebuah habit, yaitu habit yang menyuarakan terus-menerus, intens. Kesalahan ini terus-menerus disampaikan, diterimalah oleh masyarakat. Ya. Berbahaya ya, berbahaya sekali. Nah, disinilah saya ingat, saudara, saya percaya juga tahu ini. Ini ada sebuah pujian
mulai sekolah minggu sampai orang dewasa. Pujian ini judulnya bilur-bilurnya itu. Ya. Sesuatu yang sudah sangat lama didengungkan. Dan mari kita menyelidiki ini ya. Kita perhatian tentang kata-katanya. Mungkin ada baiknya saudara dan saya mendengarkan sepenggal pujian ini. Mari kita dengar. Bilurnya, bilurnya, sungguh heran kuasanya. Bilurnya, bilurnya, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh kuasa Tuhan tertolong. Ya, itulah tadi. Perhatikan kata-katanya. Bilur-bilurnya. Bilur-bilurnya sungguh heran. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Dan dalam pengertian ini, bilur-bilurnya itu menyembuhkan sakit penyakit. Sakit penyakit tubuh. Sakit penyakit fisik. Ya. Ini fisik ini. Nah, mari saudara kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita buka dulu 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian bunyinya, ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Dipakailah ini juga menjadi berita firman Tuhan, termasuk pada waktu peristiwa menyembuhkan, mendoakan orang menyembuhkan, dipakailah ayat bilur-bilurnya ini. Sakit jantung, sakit kanker, sakit apa saja, oleh bilur-bilurnya sembuh. Gitu. Ya, nah, saudara, kita mencermati sekali lagi tentang bilur-bilurnya ini yang dipakai untuk kesembuhan jasmani, kesembuhan fisik. Sebetulnya ini sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini nubuatan. Ya. Nubuatan ini sudah terjadi. Siapa orang yang menderita sangat itu? Ya Tuhan Yesus. Ya. Bilurnya siapa itu? Bilurnya Tuhan Yesus. Saudara kan masih ingat bagaimana proses penderitaan, penyiksaan, sampai kepada penyalipan, mati, dikuburkan. Itu penyiksaannya kan meninggalkan bilur di dalam tubuh Yesus. Ya. Nah, bilur itulah yang dianggap menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Tapi marilah kita ini tidak ingin ya sesuatu yang sebetulnya bukan pada tempatnya, lalu kita tempatkan dan itu bertahun-tahun sampai dibuat pujian segala, sampai menjadi sebuah kebenaran yang seolah-olah ya harus diterima itu. Dan memang ya banyak orang menerima ya. Termasuk saya dulu juga ya menerimanya karena kurangnya pengertian. Kurangnya kami mau menggali, mau belajar lebih lagi. Tapi setelah saya tahu, saya berpikir secara pribadi nih, ya pribadi, apakah saya harus mengikuti ya sesuatu yang sebetulnya bukan pada tempatnya? Dan saya memang sudah mendapat penjelasan. Tapi sebelum kita bicara itu, saya ajak saudara lihat di dalam Amplified Bible, ya 1 Petrus 2 ayat 24. He personally bore our sins in his body on the tree. Ia sendiri telah memikul dosa kita secara personal, secara pribadi. Dia sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. That we might die to sin. Di kayu salib supaya saudara dan saya, kita ini yang telah mati terhadap dosa. And, nah, di bahasa Inggrisnya ada kata and gitu ya, and live to righteousness,
dan hidup untuk kebenaran. Ini juga kata kuncinya ini. Dan hidup untuk kebenaran. Lalu berpindahlah. By his wounds you have been healed. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sesungguhnya kalau saudara dan saya membaca di atas ayat-ayat 24 ini ya, kita akan menemukan dengan sangat jelas sekali bahwa yang dimaksud di dalam konteks ini, inilah kadang-kadang kita ini malas untuk mengetahui secara konteks ini, kita malas. Kita ini suka bicara sepenggal demi sepenggal. Iya, saya akui karena saya juga pengalaman seperti itu dulu ya, tapi saya kan nggak mau hidup kalau nggak benar ya jangan diterusin gitu ya. Saya mengalami kesalahan, termasuk kesalahan ayat ini. Ya. Oleh sebab itu, mari kita tempatkan pada porsinya. Ya. Nah, saya ulang ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya ada and live to righteousness. Dan hidup untuk kebenaran. Tetap ya. Di dalam bahasanya itu ditulis zao, ya, Z-A-O. Z-A-O itu punya pengertian hidup yang bertujuan, atau kamu tuh punya tujuan hidup. Di dalam bahasa asli maksudnya kita itu sudah mati bagi dosa dan sekarang ini punya hidup yang bertujuan kepada kebenaran, kepada Yesus Kristus, kepada firman. Ya, hidup ini kepada firman, kepada kebenaran. Dan ini identik dengan inilah bicara tentang hidup kekekalan. Ya. Ini penggalan ayat ini and live to righteousness, ya, zao, Z-A-O. Ini saya menyimpulkan dekat sekali dengan kata yang disebut zoe, kehidupan. Ingat, bahasa Yunani ada 3 hidup ya. Bios, zuke, dan zoe. Kalau bios itu kehidupan biologis, kehidupan jasmani ini loh. Kedagingan nih, daging ini loh. Ya. Kalau zuke ini kehidupan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak saudara, jiwa. Tapi zoe ini kehidupan kekekalan, kehidupan yang sesungguhnya seperti yang Tuhan mau. Ya, makanya Tuhan ingin merestorasi manusia ini. Manusia ini ingin dikembalikan sesuai rancangan semula. Rancangan semula itu ya rancangannya hidup kekal seperti maunya Tuhan. Ya. Nah, kalimat ini sangat erat sekali, bergandengan sekali dengan kehidupan zoe, ya, kehidupan kekal, kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Jadi ayat 24 sampai atas sebelumnya itu sama sekali tidak membicarakan tentang fisik, tentang jasmani, enggak. Makanya kalau tiba-tiba by his wound you have been healed, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, itu kalau ini dikaitkan dengan kesembuhan fisik, ini aneh gitu loh, janggal, ya. Sebab ini sama sekali tidak membicarakan sakit penyakit tubuh. Nah, terus bicara sakit penyakit apa ini? Ini bicara saudara dan saya sudah di-heal, disembuhkan dari apa? Dari dosa, penyakit dosa. Penyakit dosa, saudara. Ngeri ya, kesalahan ini ya. Saya berpikir apakah pantas sih kesalahan ini kalau kita teruskan? Enggak. Nah, kalau saudara baca ayat 25-nya itu kan nyambung, ya. Kita ini seperti domba-domba. Domba-domba yang sekarang sudah kembali kepada gembalanya yang benar. Gembala yang memelihara yang benar. Jadi kalau dulu kita ini manusia lama, ikut Yesus, percaya Yesus, menjadi manusia baru. Ini bicara keselamatan. Bicara kehidupan kekal. Jadi sudah dibebaskan, dilepaskan dari dosa. Itu maksudnya. Saudara dan saya sudah disembuhkan dari penyakit dosa, dari kerusakan dosa. Ini lebih cocok spiritnya kalau kita bicara Jumat Agung sampai hari Minggu Paskah. Oleh darah Yesus, Tuhan sudah melepaskan pengampunan, melepaskan kasih. Untuk apa? Untuk saudara dan saya dipulihkan.
hubungan yang rusak dengan Bapa dipulihkan oleh darah Yesus. Nggak ada yang bisa memulihkan kecuali darah Yesus. Ya, lalu dibawalah di hari Minggu, bangkit, itulah kemenangan saudara dan saya, merdeka di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ayat ini sesungguhnya ya tidak dipakailah untuk menyembuhkan kesembuhan penyakit tubuh, penyakit jasmani, fisik, enggak ya, enggak. Gitu. Ya tapi kalau kita ngomong jujur kadang-kadang nggak enak di telinga. Pendapat ini kan telah lama ya. Ini sebetulnya ini sudah mendistorsi pola pikiran umat Tuhan, mendistorsi pola pikir orang-orang Kristen sehingga sampai menjadi lagu pujian, doa yang semuanya diarahkan kepada kesembuhan fisik. Benar nggak saudara ya? Coba Anda teliti boleh ya. Cari sumber-sumber yang lain, kebenarannya, ini kebenarannya. Jadi nggak cocok lah kalau kita memaksakan itu ya. Nah saya kasih gini, saya dijawab emang, loh Pak, prakteknya itu nggak apa-apa, itu kita mendoakan oleh pilot-pilotnya kau disembuhkan. Dengan kita meyakini, kita mengimani, kita mendoakan dengan ayat ini. Pilot-pilot Yesus sudah menyembuhkan kamu, dia sembuh loh Pak. Loh, saya bilang bukan berarti tidak bisa sembuh. Tapi mari renungkan, yang menyembuhkan itu kan bukan karena ayat pilot-pilotnya. Yang menyembuhkan itu karena iman percayamu. Iman percaya kita diangkat kepada Tuhan dan Tuhan mau meresponi. Tuhan berkehendak, maka ketemulah mujizat itu. Kalau Tuhan tidak mau, mana bisa? Nggak bisa kan kesembuhan itu? Nggak bisa. Ya. Nah, tapi kita ini belajar besar hati ya. Saya tuh kasih analogi gini ya. Ini analogi, saya pikir analogi ini ya agak cocok. Anda perhatikan pakaian hazmat yang kita kenal sebagai APD, alat pelindung diri. Itu lagi rame kan di dalam 2 tahun ini ya, sejak masa pandemi COVID-19. Saudara pakai APD, saudara jalan-jalan ke mall. Saudara jalan-jalan ke supermarket belanja. Saudara ke restoran, pakai APD. Kalau saudara pulang, loh aku tidak ketularan, tidak bisa kena. Bisa kan pakai APD? Loh bisa pakai APD. Tapi itu bukan pada tempatnya. Kalau mau jujur, orang pasti mentertawakan saudara. Kedua, orang bisa takut dekat saudara. Karena apa? Akan ada salah tafsir. Orang akan mengira saudara sedang sakit. Ya. Lalu ada kemungkinan membuat sedikit keributan pada peristiwa itu ya. Kalau itu di supermarket atau di mall. Maka tidak mustahil kalau saudara akan dilarang oleh petugas, ditegur atau dilarang. Ya. Sebab apa? Bukan pada tempatnya. Bukan dipakai untuk itu. Saudara cukup masker paling tidak ditambah face shield. Selesai. Ya, saya pikir itu sama dengan konteks ayat yang sudah biasa kita pakai itu, ya. Itu bukan pada tempatnya. Kejadian kesembuhan yang terjadi itu karena iman saudara dan kehendak Tuhan itu pas. Jadi tidak pakai ayat itu juga bisa. Tidak menggunakan ayat bilur-bilurnya juga nggak salah. Tapi saya tahu saudara sekali lagi, ini arus ya, melawan arus. Sebab sudah terlalu banyak sebuah kesalahan ini saya menganggap kesalahan ini dianggap kebenaran. Ya. Sudah terbiasa. Nah, tapi saya pikir bagaimana menanggapinya? Saya pribadi menanggapinya harus dengan pola yang benar. Ini membutuhkan sebuah kesadaran hati yang kuat. Hati yang sadar. Kalau nggak sadar nggak bisa. Kedua, kalau sudah ada hati yang sadar kuat, harus ada kemauan atau niat yang juga kuat ke arah yang benar itu. Dan ini akan membutuhkan kerendahan hati. Tidak bisa sombong, tidak bisa gengsi. Ya. Dan harus berani mengakui. Kalau saya bisa diingatkan, dulu Pak Isman ingat saya pernah ngomong pakai ayat ini. Iya, aku keliru. Yang benar begini. Nah, ini kan membutuhkan kerendahan hati. Ya. Lalu harus berani punya niatan, kemauan yang kuat tentang mempraktekkan kebenaran ini. Harus. Supaya jadi habit yang benar.
Sebab gini loh saudaraku ya, saya ini berpikir kalau terus ini dikerjakan, kita tidak peduli. Ya. Enggak lah, nggak peduli, nggak apa-apa, itu dianggap salah kecil. Kalau itu terus begitu, padahal itu tidak pada tempatnya ya. Lalu saya berpikir gini, apa bedanya ya dengan hoax? Hoax itu kan menyuarakan sesuatu yang tidak benar itu. Tapi terus disuarakan, ini akan melahirkan suatu bentuk indoktrinasi kan? Iya kan? Iya loh, sama loh. Satu arah, saya nggak peduli, nggak butuhkan kritik, nggak butuhkan masukan lain. Sama dengan indoktrinasi sebuah ajaran yang salah. Betul ya saudaraku ya. Tapi kalau seandainya saudara tetap berkutat, enggak apa-apa. Ya pilihan saudara, nggak apa-apa. Kan itu punya hak. Ya. Tapi saya juga punya kerinduan, sebab hati ini kan terusik. Kalau sesuatu yang keliru kita diam terusik. Ya, ya saya nyatakanlah kebenaran ini. Amin. Kita berdoa. Demikianlah Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu. Inilah yang saya merasakan kekayaan yang terus harus mengisi hidup kami. Kami tidak ingin dan tidak mau Tuhan punya hati yang membiarkan kalau sesuatu itu memang bukan pada tempatnya. Roh Kudus, disinilah kami merasakan juga Engkau selalu memimpin kami, mengajar kami, dan biarlah hati nurani ini terus terisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau hati nurani kami terus murni, maka hati nurani kami ini akan sanggup menundukkan jiwa kami. Sebab firman mengatakan hati nurani mengajar kami pada malam hari, mengajar kami, menasihati kami, dan kami, Zuki, kehidupan jiwa kami ini harus mau, harus tunduk kepada suara hati nurani yang murni. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Demikian saudara, jangan lupa untuk share kepada orang yang kau kasihi, supaya ini jadi berkat. Ya, sekali lagi jadi berkat untuk mereka yang lain. Kita masuk di dunia online, bisa mengalir kemana-mana. Jadikan berkat suara kebenaran ini mengalir kepada setiap orang. Kita berjumpa kembali minggu depan di dalam tema yang lain. God bless you all.